Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu 24 Mei 2020. Kitab atau firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini dari Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 29 saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan ada yang keempat, rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, background atau latar belakang dari perikop ini adalah ketika Raja Babel bernama Nebukadnezar membangun sebuah patung berbentuk dirinya. Jadi orang-orang di Babel atau Irak sekarang wajib menyembah patung itu. Jika tidak, ancamannya dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Hanya 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Mereka adalah orang Yahudi yang takut dan setia pada Tuhan. Mereka sahabat Daniel bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau anak-anakku baca dari ayat 17 sampai 18 di pasal 3 ini, inilah jawaban yang sangat luar biasa dari 3 orang tersebut. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi iman, baik suka maupun duka, justru harus ditunjukkan untuk melawan si jahat. Nah, Amang Pendeta mau menegaskan sekali lagi. Jadi idealnya 3 orang ini setelah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala itu akan mati. Nah, saya gambarkan dulu ya bagaimana jahatnya api ini ya. Nih, Amang Pendeta menyalakan sebuah lilin dan ini ada kertas. Nah, coba lihat, kertas ini terbakar. Nah, bisa bayangkan kertas ini terbakar. Tapi dari cerita tadi mukjizat, Tuhan melalui malaikatnya melindungi Sadrak dan Mesak dan Abednego. Mereka tidak mati. Bahkan rambut, pakaiannya, tubuhnya tidak bau, gosong sekalipun. Nah, itu mukjizat Tuhan. Baru yang kedua, kenapa mereka bisa yakin dan berani melawan raja itu sehingga mereka tidak mau menyembah? Mereka mempunyai iman yang tangguh. Nah, lihat ini sekarang yang saya bakar adalah sebuah besi ringan, ya. Iman itu kadang-kadang dia harus seperti besi yang dibakar. Dibakar artinya diuji, dicoba kesetiaannya. Nah, lihat,
Jadi kalau ini sudah terbakar, dia mulai dipengokkan. Nah, gampang dia dipengokkan, gampang dibentuk. Ya anak-anakku ya, demikian juga iman. Iman yang diuji melalui perjuangan iman ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu, dimenangkan dan mereka dibebaskan dari api yang menyala-nyala. Bahkan Raja Nebukadnezar menyatakan, jangan ada yang menghina rajanya atau Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, sebab mereka adalah Allah yang Maha Kuasa. Berarti yang kedua penekanannya adalah imanmu haruslah diteguhkan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolong. Jadi jika anak-anak karena iman percaya kepada Kristus menghadapi ujian, ya katakanlah seperti pandemi COVID-19 ini, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa berkumpul bersama dengan sahabat, teman, keluarga di luar, tetapi kita mengamini, kita meyakini Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6. Kita meyakini bahwa Tuhan akan menolong anak-anakku, ayah ibumu, keluarga kita semua, dan ini akan berlalu sehingga kita bisa kembali bertemu dengan teman seiman di gereja, pergi ke sekolah lagi, bertemu dengan sahabat di luar rumah, dan kita mengamini, meyakini itu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut akan ancaman, dan Tuhan menolongnya karena mereka mempunyai iman. Seperti yang dikatakan, sekali lagi ya, ini menjadi ayat hafalan kita ya. Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6. Amin.